Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Jojo di channel Lentera Sunyi. Kali ini, admin akan menceritakan cerita mistis dari Mas Re. Langsung saja kita simak ceritanya. Februari 1999 kelas 3 SMA. Masih bersama ketiga teman yang sama, yaitu Aming, Bamba, dan Polan, plus 3 pendaki dari Magelang. Sabtu petang kami berempat bertolak ke stasiun Bios Kota Jakarta untuk berangkat menuju Yogyakarta. Kereta malam kita pilih agar selama di perjalanan bisa istirahat dan tidur di bangku kereta yang saat itu masih random. Kumandang azan maghrib, kami semua sudah tiba di stasiun Bios Kota. Seperti biasanya, kita membeli beberapa makanan dan minuman untuk di kereta. Gua beli TTS dulu ya, kata Aming. Kita bertiga yang lagi asing makan pecel sayuran di pinggir peron hanya mengangguk saja. Tidak lama kemudian Aming datang membawa 4 buah buku TTS, teka-teki silang. Hiburan kami era 90-an saat berada di kendaraan ataupun sedang ngecamp di gunung. Hampir pukul 7 malam kami berempat sudah berkemas dan mengecek barang-barang serta logistik. Pukul 7 malam, kami semua dapat tempat duduk di gerbong depan. 4 slot bangku kami isi semua. Sambil menunggu kereta berangkat, kami berempat merencanakan akan naik ke Merapi. Tujuan kita turun di stasiun Lempuyangan, dan kereta kami pun bergerak perlahan. Tanpa terasa ngobrol, kereta sudah melintasi stasiun Manggarai. Ada petugas tiket mengecek tiket kami. Sambil memandang jendela kereta, aku bersandar di kaca dan tertidur. Hari yang melelahkan malam itu aku isi dengan tertidur lelap. Aku terbangun pukul 6 pagi lebih 15 menit. Sementara ketika temanku masih terlelap. Kereta saat itu melewati stasiun Wates saat aku terbangun menuju stasiun Sentolo. Karena sudah pagi, aku bangunkan ketika temanku. Gerbong saat itu sudah tersisa beberapa penumpang saja yang akan turun di stasiun Lempuyangan. Pukul 7 pagi kami tiba di stasiun Lempuyangan. Kami berempat keluar stasiun dan mencari sarapan pagi. Ada sebuah warung kecil dekat stasiun. Kami berempat memesan kopi. Dari arah samping kanan kami duduk. Ada 3 pendaki asal Magelang. Mereka adalah Mas Aris, Mbak Lastri, dan Mas Agung. Mereka bertiga mahasiswa dari perguruan tinggi swasta. Kami pun berkenalan sambil sedikit basa-basi. Masnya mau naik kemana? Tanya Bamba, dan dijawab oleh Mas Agung. Kami mau ke Sindoro. Hampir 1 jaman kita bertujuh ngobrol. Mbak Lastri menyarankan kami berempat untuk ikut ke Gunung Sindoro saja ke arah Wonosobo. Dan aku menjawab, udah tanggung Mbak, kita udah sampai sini. Tapi Mbak Lastri menawari kami tumpangan gratis, menggunakan bus sedang 3/4. Pintu masuknya di tengah. Semua biaya transportasi pulang pergi ditanggung. Kalian semua terima beres aja. Ya hitung-hitung temani kami bertiga, jawab Mbak Lastri. Sedikit perdebatan antara kami berempat. Akhirnya kami putuskan untuk ikut ke Sindoro. Di sini, kenapa Mas Aris dan Mbak Lastri bertemu di stasiun Lempuyangan? Karena Mas Agung baru saja mengantarkan mobil Kijang dan meminjam bus 3/4 milik kakaknya. Rupanya Mas Agung punya bisnis jual beli mobil di Magelang. Singkat cerita, pukul 8 pagi kami melaju menuju Wonosobo. Hampir 4 jam kami baru sampai di base camp Anggrung Kondok. Kami berempat awalnya berpikir mereka bertiga, Aris, Lastri, dan Agung adalah mapala kampus. Saat berkumpul di base camp, aku dan Polan mengurusi maksi pendakian Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu. Sebelum berangkat pendakian, Mas Aris membawa 3 botol air mineral. Tapi warnanya seperti warna pemutih pakaian yang didapatkan dari pemuda setempat. Aku yang melihat tidak menaruh curiga. Hari sudah siang.
Kami bertujuh memulai pendakian setelah sholat zuhur. Pukul 1 siang pendakian dimulai. Pendakian dari base camp melewati perumahan warga. Ada sebuah gapura bertuliskan bahasa Jawa. Kami menyusuri pepohonan yang masih asri. Tapi di tengah perjalanan kami break sebentar. Mbak Lastri mendadak ingin buang air kecil di dekat trek menuju pos 1. Aku bersama ketiga temanku ada di posisi belakang, sementara Mas Agung dan Mas Aris ada di depan tanjakan sambil menunggu Mbak Lastri selesai buang air kecil. Perjalanan kami lanjutkan kembali menuju pos 1. Hampir 1 jaman kami baru tiba di pos 1 untuk beristirahat, minum air, dan melepas lelah. Pukul 2 siang tepat, aku duduk di antara tanah dan bebatuan, sambil memandangi bekas perapian pendaki semalam yang tersisa. Tanpa sengaja, aku melihat Mas Agung mengeluarkan sebuah botol mineral yang aku pikir isinya adalah cairan pemutih pakaian, dan berbagi kepada Mas Aris dan Mbak Lastri. Dituangkan botol tersebut ke gelas plastik kecil dan diminum secara bergantian. Aku perhatikan mereka meminum airnya hanya sedikit. Tapi, disinilah awal keganjilan terjadi. Sekitar 5 menit kami istirahat. Mas Agung tiba-tiba menunjuk Polan untuk jalan di depan sambil berkata, "Kowe DCO." Aku bersama Bamba dan Aming bergegas bangun sambil nanya ke Polan, "Ngomong apaan sih dia, Lan?" "Kita disuruh jalan duluan." Tanpa menaruh rasa curiga, aku berempat melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Dan kita baru pertama kali menginjakkan kaki di gunung ini. Jadi jalan setapak dan menanjak terus kita susuri secara perlahan. Hampir 15 menit kita berjalan tanpa istirahat. Kita berempat baru tersadar ketika pendaki Magelang tidak terdengar suaranya sama sekali. Kita berhenti hampir 5 menit di tanjakan menuju pos 2. Karena waktu sudah mulai sore, kami lanjutkan perjalanan kembali. Karena di atas trek terdengar suara orang-orang bertanda ada pendaki lain. Dan kami lanjutkan kembali pendakian menuju pos 2. Perlahan melangkah. Kami susuri hampir 10 menit. Suara orang-orang yang kami dengar tadi terdengar sangat jelas. Kami berempat mempercepat langkah dan tibalah kami di persimpangan Ngobitan. Kami bertemu dengan belasan pendaki asal Surabaya. Kita saling sapa ke mereka untuk sejenak beristirahat. Hampir 10 menit kami istirahat. Rombongan Surabaya tersebut memutuskan lanjut menuju ke pos 2. Sedangkan kami berempat masih sedikit cemas pada ketiga teman kami yang dari Magelang. Tidak lama pendaki Surabaya menghilang dari pandangan kami. Terdengar suara cekak-cekik suara manusia dari bawah. Ya, itu mereka. Teman kami dari Magelang baru saja tiba menemui kami yang masih cemas. Raut muka mereka memerah dan berjalan gontai dan duduk di sebelah kami berempat. Mbak Lastri masih tertawa, sementara Mas Agung mengeluarkan botol mineral yang berisi cairan seperti pemutih pakaian. Mereka bertiga minum lagi. Aku memperhatikan mimik muka Aming menghadap trek turunan, resah dan membuang pandangannya, dan tiba-tiba menghampiri aku, Polan dan Bamba. "Ayo lanjut, ada yang gak beres nih." Aku bertiga saling pandang dan melihat reaksi teman kami Aming, tiba-tiba berbicara seperti itu. Rupanya omongan Aming didengar oleh Mbak Lastri. Dari mimik mukanya seperti orang marah memandangi kami berempat, dan tiba-tiba berbicara meracau ke arah kami dengan bahasa Jawa. "Kowe ngomong opo? Sampean pengen medeni aku?" Tanpa banyak basa-basi, Polan langsung menggertak balik ke Mbak Lastri. "Ojo nesu, mung jaga kanca-kanca, nang gunung kok mabuk. Gak usah marah-marah, urus saja temen lu tuh, mabuk kok di gunung." Aku tiba-tiba ditarik oleh Polan. "Ayo jalan, ada yang gak beres nih." Kami berempat langsung bablas menuju pos 2 karena waktu sudah hampir pukul 3 sore. Kami berlalu sampailah kami di pos 2. Tepat pukul 3 sore kami berempat sampai di pos 2. Aku menanyakan ke Polan
Sebenarnya Mbak Lastri ngomong apa? Dan Polan menjelaskan ke kami bertiga. Yang dibawa dan diminum oleh Mas Agung, Aris dan Mbak Lastri adalah minuman keras bernama Jiu. Seperti minuman fermentasi. Hampir 10 menit kita istirahat di pos 2. Suara ketiga pendaki dari Magelang tidak terdengar. Kami lanjutkan kembali pendakian menuju pos 3. Dan sebelum berjalan, Aming mengingatkan kami semua, jangan diajak ngomong kalau berpapasan dengan mereka. Tanpa banyak syarat kami langsung tancap trek menuju pos 3. Perjalanan menuju pos 3 sungguh di luar dugaan kami semua. Hampir 30 menit kami susuri perjalanan, tidak ada satupun pendaki yang kami jumpai. Tapi di sini langkah kami tertahan karena sosok Mbak Lastri tiba-tiba turun menuju ke arah kami. Dan aku refleks menegurnya. Lah Mbak, kok udah turun aja? Setengah berlari Mbak Lastri melewati kami tanpa berbicara sepatah kata pun. Dan diiringi kabut tipis ketika sosok Mbak Lastri melewati bahuku dan ketiga temanku. Aku menoleh ke arah belakang dan tiba-tiba aku terkaget dan membuang badanku. Aku hanya melihat ketiga temanku. Tapi sosok Mbak Lastri hilang lenyap dari pandangan mata kami, yang jaraknya hanya seperkian detik melewati pundakku. Gua udah bilangin elu tadi, jangan disapa, kata Aming. Sontak aku langsung tersadar, ujian apa lagi ini? Dalam hati aku berbicara. Bukannya mereka bertiga masih di belakang kami? Bagaimana bisa Mbak Lastri tahu-tahu turun dari atas sambil berlari? Sebenarnya siapa yang melewati kami? Hari mulai senja. Banyak ilalang di antara sisi kami berjalan. Kami meneruskan perjalanan menuju pos 3. Sampai pukul 5 sore kami belum menemukan pos 3. Karena kami berempat baru saja menginjakkan kaki di sini, kita berpikir positif aja, mungkin memang jaraknya masih sangat jauh. Untuk kesekian kalinya kami beristirahat, sambil mata kami berjaga-jaga. Mungkin saja bertemu dengan pendaki lain. Aku menyalakan sebatang rokok dan Polan menyiapkan lampu badai untuk berjaga-jaga langit mulai gelap. Kali ini 15 menit kami berempat beristirahat menuju pos 3 yang belum terlihat. Waktu sudah masuk pukul 5 sore lebih 15 menit. Kami berembuk untuk melanjutkan perjalanan atau tidak. Akhirnya diputuskan oleh Aming secara sepihak. Kita bablas aja. Apapun yang terjadi kita nggak bisa berlama-lama di sini. Auranya kurang baik. Dan tiba-tiba Bamba yang dari mulai pendakian terlihat lebih banyak diam, mengeplak kepala Aming. Ngomong apaan sih lo? Kami bertiga tiba-tiba terdiam. Tanpa ada komando, kita semua bergerak menuju pos 3 yang belum kita ketahui jaraknya masih jauh atau tidak. Hari mulai gelap. Kita berada di sekeliling alang-alang selama pendakian. Dan masuk pukul 6 sore kita semua berhenti, menyalakan satu lampu badai dan satu buah senter. Dengan posisi Polan di depan, Aming di barisan kedua, aku di barisan ketiga dan Bamba di belakang memegang lampu senter. Jalan masih setapak. Tanah keras, ada beberapa kerikil dan menanjak. Kita berhenti sejenak untuk meminum air. Dan tiba-tiba Aming menarik tasku. Ayo cepetan jalan. Aku paham situasi seperti ini karena bukan sekali Aming bersikap demikian ketika melakukan pendakian. Kita lanjutkan perjalanan. Tidak ada satu patah suara yang kami keluarkan, selain hanya tanda berhenti atau tanda berjalan. Entah sudah berada di mana, tiba-tiba Polan berteriak, "Berhenti!" Kami semua diam. Polan menyenteri sekitaran alang-alang di sisi kanan kiri kami, lalu berbicara dengan bahasa Jawa. "Izin eyang, tolong, aku arep takon. Dalan nang puncak isi ado opo ora?" "Mohon izin nenek, aku mau tanya, arah ke puncak gunung masih jauh atau enggak?" Kami bertiga melihat tingkah Polan berbicara sendirian di antara alang-alang. Lalu Polan memberi apa-apa. "Ikuti jalur, melipir ke kanan." Kami semua segera berjalan
Dan benar saja 30 menit kemudian, kami sampai di sebuah tanah lapang. Ada beberapa tenda pendaki sudah berdiri. Jalan tersebut becek sepertinya habis hujan. Kami berempat sempat heran, dari base camp sampai ke tempat ini kami tidak diguyur hujan. Jalanan banyak debu dan tanah serta ilalang. Jarak 5 meter kami menyusuri ada pelang pos 3 saat itu sudah masuk pukul 9 malam. Kami putuskan mendirikan tenda malam itu di dekat pendaki lain sambil menyiapkan makan malam. Hampir 20 menit, akhirnya kami sudah bisa santai dan memasukkan tas ke dalam tenda sambil memasak nasi kaleng dan mie instan. Dari arah kanan tenda kami keluar dua pendaki mendekati kami berempat. Mereka mengaku pendaki dari Depok. Namanya Ali dan Sony. Mereka mendaki 10 orang dan sudah masuk 2 malam mereka mendirikan tenda di pos 3. Bamba memberikan 2 cangkir kopi ke pendaki Depok tersebut. Sambil menemani kami makan, aku menanyakan ke mereka berdua. Lihat 3 pendaki enggak? Logatnya bahasa Jawa, 2 cowok 1 cewek. Tapi mereka berdua menggelengkan kepala. Lalu Ali bertanya kepadaku, jalan dari base camp jam berapa bang? Aku jawab jam 1 siang. Mereka berdua nggak percaya dan Sony pun bertanya padaku, emang banyak istirahatnya ya bang? Aku jawab enggak juga. Mereka berdua memasang mimik tidak percaya ke arah kami berempat. Lalu Ali berbicara pelan ke kami berempat. Ngomonginnya ntar aja bang, pas di bawah. Kemudian mereka berdua pamit untuk balik ke tenda dan meninggalkan kami berempat. Sekitar pukul 10 malam, kami putuskan untuk tidur dan melanjutkan perjalanan setelah subuh. Suasana di pos 3 saat itu sunyi. Hanya suara derak angin terdengar dan beberapa kali ada suara gemuruh di langit, seperti tanda mau hujan. Kami semua terlelap tidur sampai pukul 1 malam. Bamba membangunkanku dan kedua temanku. Woi, bangun woi, dengan suara perlahan sambil menggoncangkan bahuku. Lalu berbicara. Dengar nggak lu? Jangan nyalain senter. Sontak kami berempat terdiam. Tiba-tiba terdengar suara tangisan lirih perempuan. Berkali-kali terisak-isak. Suaranya dekat sekali dengan tenda kami. Lama-kelamaan suaranya makin jelas, diiringi suara langkah kaki seseorang kencang langkahnya. Dan tiba-tiba, kami berempat kaget di dalam tenda dan Polan menyalakan senter. Dan Aming membuka pintu tenda, diarahkan senter tersebut ke arah tempat kami memasak. Polan keluar tenda sambil menarik lenganku, diikuti Aming dan Bamba. Suara tangis tersebut masih ada, tapi wujudnya tidak tampak di depan kami. Sambil mengarahkan senter ke samping kanan tenda, tiba-tiba Polan berteriak, "Astagfirullah!" sambil menyentri arah senter tersebut. Dan ternyata arah tangisan tersebut adalah Mbak Lastri dengan posisi jongkok dan jari-jarinya menutupi matanya. Keadaan mereka berantakan. Suasana mencekam pukul 1 malam di pos 3. Tidak ada satupun pendaki yang keluar dari tenda. Hanya kami berempat yang menyaksikan sosok ketika pendaki dari Magelang. Salah satunya tergeletak tak berdaya di tanah. Ya, dia adalah Mas Agung yang digendong oleh Mas Aris dan dijatuhkan ke tanah 2 meter sebelah tenda kami berdiri. Keadaan Mas Agung pingsan dan Mas Aris kelelahan, serta keadaan Mbak Lastri yang terus-terusan menangis. Tanpa banyak omong, aku mengangkat Mas Agung bersama Bamba. Sementara Mbak Lastri dipapa oleh Polan dan Aming memapa Mas Aris. Ketiganya aku masukkan ke dalam tenda. Aming memasak air panas, sementara aku dan Polan mengganti baju Mas Agung yang basah kuyup dan masih tidak sadarkan diri. Bamba sibuk menenangkan Mbak Lastri yang masih menangis. Sementara Mas Aris hanya terdiam dengan posisi duduk sambil memegang dengkul kakinya karena kedinginan. Hampir 30 menit kemudian air panas sudah matang dan Polan menyiapkan makanan padat.
biskuit Regal untuk diberikan ke Mas Aris dan Mbak Lastri. Mulut mereka berdua bau minuman keras, pakaiannya kotor dan sedikit lembab. Setelah hampir 1 jam, Mbak Lastri mendekatiku dan berbicara. "Aku mau turun, aku takut." Di tengah kekalutan Mbak Lastri, Mas Aris pun berbicara ke arah kami berempat. Kita bertiga diganggu oleh penunggu gunung ini. Mereka masih ada di depanku. Sontak Amin dan Bamba langsung menghardik Mas Aris secara bersamaan. "Diam!" Seketika Mas Aris seperti orang ketakutan, dan Mbak Lastri masih menangis di dekatku. Dan Polan mengecek keadaan Mas Agung yang baru saja siuman. Kemudian Polan menanyakan perihal tas ransel mereka bertiga. Mbak Lastri dan Mas Aris terdiam, dan Mas Agung bangun dari siumannya. "Aku udah gak inget tas ada di mana. Aku hanya ingat ke arah mata air dekat pos 2, kata Mas Agung. Kemudian keadaan tiba-tiba senyap. Gerimis pun turun. Kami semua akhirnya masuk ke dalam tenda dengan posisi duduk berhimpitan. Kami semua terdiam di dalam tenda tanpa berbicara sedikit pun. Gerimis pun makin menjadi. Di tengah gerimis dingin dan keadaan sempit di dalam tenda, tiba-tiba tenda kami seperti dilempari oleh sebuah batu kerikil. Berulang-ulang kali dari sisi kanan dan atas. Kami semua berkali-kali merasakan batu-batu kerikil tersebut dilempari berkali-kali ke arah kami. Karena situasi masih gerimis ditambah kami seperti dilempari sebuah batu kerikil, pintu tenda tersingkap angin. Lampu badai di depan tenda sayup-sayup karena kekurangan minyak tanah. Terlihat remang-remang mata kami semua ke arah pintu tenda. Tiba-tiba, seperti sebuah kepulan asap hitam tipis turun tepat di depan pintu tenda kami. Bunyinya seperti suara rem mobil bis. Asap kepulan hitam tersebut berubah seperti sosok tubuh memakai gamis hitam, berdiri seperti setengah membungkuk menghadap kami. Tiba-tiba ada suara gamelan terdengar dipukul berulang-ulang, dan suara gamelan tersebut berhenti bersamaan dengan suara seperti suara desit ular kencang sekali. Lalu kami semua saling berpegangan tangan di dalam tenda. Di tengah kekalutan dan ketakutan, aku berdoa apa saja yang aku hafal. Kemudian suaraku terhenti saat dikejutkan dengan suara seperti perempuan dengan logat bahasa Jawa. "Konco-konco sampean ora sopan. Iki kerajaanku, kok wani ganggu ketentraman kerajaanku. Konco sampean kudu mudhun, utawa ana salah sijine sing bakal mati." Dengan suara terpatah-patah, Polan menjawab suara tersebut. "Maafkan teman kami, Mbak. Kami akan turun besok pagi." Kemudian sosok tersebut kembali berubah wujud menjadi asap hitam dan menghilang di gerimis hujan yang mulai mereda. Mbak Lastri tiba-tiba ambruk pingsan, dan aku menyandarkan tubuh dan pakaiannya yang lembab di dadaku sambil menuju Bamba. "Ambilin baju gua sama celana di tas." Dan aku melucuti pakaian Mbak Lastri di dalam tenda sampai telanjang bulat. Kemudian aku gantikan semua pakaiannya dari atas sampai bawah dengan pakaianku semua. Kedua temannya terperangah ketika aku melucuti pakaian Mbak Lastri. Kemudian Mbak Lastri aku peluk dengan merangkul lengannya untuk terhindar dari hipo. Masuk waktu subuh, semua pendaki sudah banyak yang terbangun, dan Mbak Lastri bangun dari siumannya. Maaf, tanpa memakai bra, hanya baju, celana dan jaketku aja. Selebihnya memakai sleeping bag untuk menutupi bagian tubuhnya agar tetap hangat. Masuk pukul 6 pagi, aku lemas karena kelelahan dan kurang tidur. Aku sempat sarapan pagi dan tertidur dan terbangun pukul setengah 8 pagi. Kemudian kami semua bergegas untuk turun. Di tengah perjalanan turun kami berhenti di pos 2. Ada beberapa pendaki juga yang akan naik dan turun. Beberapa di antara mereka ada pendaki dari Depok, yaitu Ali dan Sony. Bamba dan Polan menemani Mas Agung dan Mas Aris menuju mata air di pos 2 untuk mencari tas mereka.
Sementara aku, Aming, dan Mbak Lastri melanjutkan perjalanan turun bersama rombongan Depok. Sampai di base camp pukul 12 siang lebih 15 menit. Sementara Bamba, Polan, dan kedua pendaki dari Magelang tiba pukul 1 siang. Ketika sampai di base camp, Ali dan Sony langsung menghampiriku dan Aming. Tanpa basa-basi mereka berdua menjelaskan perihal kejadian semalam saat diberi kopi. Kenapa mereka tiba-tiba balik ke tenda? Karena tenda kami tiba-tiba ramai dikelilingi sosok-sosok wanita berjubah putih memandang ke arah mereka dengan tatapan marah. Dan saat hujan gerimis pukul 1 malam, mereka berdua juga mendengar apa yang terjadi oleh kami semua di dalam tenda. Kemudian mereka mengingatkan kami untuk diruqyah, agar sosok penunggu gunung ini tidak mengikuti kami sampai arah pulang. Saat sedang beristirahat di dekat base camp, Polan tiba-tiba marah ke Mas Aris dan Mas Agung. Mereka menuduhku berbuat asusila kepada Mbak Lastri saat Mbak Lastri hampir kena gejala hipo. Dan di saat itulah kami mengetahui mereka bertiga bukanlah mapala kampus, karena tidak mengerti pertolongan pertama saat terkena gejala hipo. Kemudian Bamba menenangkan keadaan, karena pihak basecamp memperhatikan kami semua yang bertikai karena ada kesalahpahaman. Di sini Polan, aku, dan Bamba mencecar mereka berdua, yaitu Aris dan Agung, saat mereka minum miras. Kemana mereka? Dan kenapa mereka bisa tiba di pos 3 dalam keadaan tergopoh-gopoh? Rupanya kejadian awalnya saat minum miras, Mas Agung menceritakan ada sosok wanita parubaya membawa ikatan kayu bakar menghampiri mereka saat berada di mata air pos 2. Sosok wanita parubaya tersebut berubah menjadi sosok menyeramkan dan memukul bagian dada kiri Mas Agung. Ketika kami cek bagian dadanya ada luka memar biru, dan sosok tersebut hampir melemparnya ke tepian jurang. Dan tiba-tiba gerimis, Agung pingsan digendong oleh Mas Aris. Sementara Mbak Lastri teriak dan menangis karena terus-menerus ditampaki sosok-sosok penunggu di gunung ini. Dan kami berempat dari pukul 1 siang baru sampai ke pos 3 pukul 9 malam adalah ulah sosok penunggu pos 2 dan sosok yang menjelma jadi Mbak Lastri ketika berpapasan dengan kami dan menghilang. Diyakini masyarakat setempat adalah sosok penunggu yang jahat dan sering menyesatkan para pendaki. Bayangkan, 8 jam lamanya dari base camp menuju pos 3. Dan pendakian saat itu gagal karena ulah mereka bertiga. Walaupun tidak sempat ke puncak, akhirnya kami diberi tumpangan gratis ke arah Yogyakarta oleh Mas Agung. Sesuai niat awal, kami berempat akan mendaki Gunung Merapi, bukan ke Sindoro. Biaya logistik kami diganti sepenuhnya oleh Mas Aris, dan kami diberi tambahan ongkos oleh Mbak Lastri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.